Malam kudus, sunyi senyap, bintangmu Satu lagi kurang ini. damai di dunia. Yesus anak Daud, Yesus anak Daud. Saudara bisa memandang lilin ini. Lilin ini kecil, tapi kalau kita gabung jadi satu cahaya yang menyinari ruangan. Demikian juga hidup kita. Kita sudah diberikan nama Tuhan, yaitu kehidupan, cahaya Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Amin. Karena tubuh jasmani kita ini akan kita tinggalkan, ya, dikubur mati. Tapi tubuh roh kita kembali ke surga. Ada orang bertanya sama saya, Ibu Maria, surga itu di mana? Surga itu di alam roh, saudara. Karena kita punya manusia roh, ya. Dan juga Tuhan adalah roh, setan juga roh. Sebab itu ayo perhatikan rohani kita. Jangan bayi-bayi rohani lagi. Amin. Perhatikan hati kita. Hati kita harus bersih dan tulus. Tuhan bilang, siapakah yang boleh datang ke baitmu Tuhan? Hanya hatinya yang bersih, Yang suci hati yang hatinya. jujur, hati yang suci, hati yang benar, hati yang tulus, hati yang penuh dengan sukacita. Jangan sedih terus, ya. Mulai tahun ini tanggalkan semua beban kesedihan, beban-beban pikiran, beban-bebanmu apapun juga, beban kekurangan, mungkin ekonomi apapun, lepas. Kita percaya ada Tuhan, kita ambil iman. Amin. Percaya Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti berkati. Kita nggak mungkin tidak makan, ya. Percaya Tuhan kasih penghiburan, kekuatan. Tuhan berikan sukacita, damai sejahtera. Kita percaya kita memasuki tahun 2021 dengan kekuatan penuh. Amin. Amin. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Saya nyanyikan lagu ini sendiri, saudara berdoa ya di hati saudara. Apa yang jadi doa permohonan saudara untuk tahun depan? Saya nyanyi, saudara berdoa di hati atau terucap. Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Kembali saya hadir di YouTube channel Pas Agape. Memang Tuhan menaruh pesan-pesannya di penghujung akhir tahun 2020. Karena saya disibukkan oleh pekerjaan, maka baru hari ini saya sempatkan untuk membuat YouTube terbaru di akhir tahun 2020 ya. Memang selama ini Tuhan menaruh pesan-pesannya di dalam firman-Nya, yaitu di dalam Lukas 2 ayat yang ke-8 sampai 14 ya. Saya bacakan dulu ya, saudaraku dikasihi Tuhan. Gembala-gembala di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Puji Tuhan, ada dua hal yang Tuhan taruh di hati saya untuk membawa pesan bagi saudara yang menonton YouTube ini. Saya percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang terus berkarya dalam kehidupan kita, dan Dia berikan kekuatan yang baru, penghiburan yang baru. Ya, dikatakan di dalam
ayat yang ke-10, malaikat itu mendatangi gembala dan berkata, "Jangan takut." Saudara, itu pesan Tuhan kita untuk memasuki tahun 2021. Tuhan bilang jangan takut. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, apapun yang akan kita alami, ataupun kita nggak tahu apa yang akan terjadi di tahun depan. Tapi Tuhan sudah pesankan jangan sedikit pun ada ketakutan ya. Baik di hati kita, pikiran kita, masa depan, atau pekerjaan, atau keluarga, atau gereja, atau jemaat saudara. Saya percaya firman Tuhan mengatakan jangan takut, jangan khawatir. Apapun juga serahkan kepada Tuhan. Semua kekhawatiran, ketakutan kita bawa di dalam hadirat Tuhan. Sehingga hati kita penuh dengan sukacita, damai sejahtera, dan juga penuh dengan iman dan percaya akan pemeliharaan Tuhan. Kita sudah memasuki tahun 2021 ya. Setahun yang lalu Tuhan sudah peliharakan. Di tahun depan, di tahun ini pun pasti Tuhan pemeliharaannya dan penyertaannya sempurna dan terbaik bagi setiap anak-anaknya. Jadi pesan Tuhan yang pertama, jangan takut. Dan pesan yang kedua di ayat yang ke-14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Cek ya saudara, adakah damai sejahtera? Itu penting sekali ya saudara. Itu masalah hati yang Tuhan lihat. Adakah sukacita, damai sejahtera itu memerintah hati kita? Atau keadaan yang sekeliling kita yang mempengaruhi yang di dalam, atau yang di dalam yang ada damai sejahtera Tuhan mempengaruhi yang di luar? Ya, hendaklah damai sejahtera itu yang mempengaruhi keadaan yang di luar. Karena yang di luar seringkali banyak hal yang mencekam, banyak kekhawatiran, banyak kecemasan. Dunia sedang memasuki masa-masa kegelapan di akhir zaman ini. Tetapi kita biar jadi terang, jadi garam. Apa yang di dalam hati kita yaitu damai sejahtera Tuhan. Karena Tuhan Yesus sudah lahir di hati kita, dalam hidup kita. Dan damai sejahteranya itu memerintah kehidupan kita. Sehingga jangan kita cemas, jangan khawatir, jangan takut apapun. Kita terus cek hati kita. Adakah damai sejahtera itu memelihara hati dan pikiran kita? Seringkali pada masa-masa sukar ya, mungkin ada masalah tekanan, keuangan, ya apalagi masalah uang ya, saudara itu sangat sensitif sekali. Suami istri bisa bertengkar, anak-anak bisa bertengkar gara-gara tidak kekurangan uang ya saudara. Ya, kita pada akhir zaman ini biarlah jangan sampai keadaan menekan kita, mencuri damai sejahtera, dan ujung-ujungnya mencuri anugerah keselamatan. Ya, lebih baik kita berdiam dan kita berdoa, kita bekerja, minta hikmat Tuhan, apa yang harus kita lakukan, kita kerjakan. Dan pelihara dua hal itu, jangan takut, dan kedua damai sejahtera Tuhan yang harus memerintah hati dan pikiran kita, saudara. Puji nama Tuhan, saya percaya firman Tuhan pada saat ini boleh menjadi pegangan kita untuk memulai memasuki tahun 2021 yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Banyak sekali hamba-hamba Tuhan, nabi-nabi Tuhan yang menyampaikan apa yang akan terjadi di tahun depan. Tapi hendaklah kita jangan takut, dan biarlah damai sejahtera Tuhan memelihara hati dan pikiran kita. Saya juga di penghujung akhir tahun 2020 ini, saya sudah punya rencana ya untuk sewa villa di Puncak atau di Anyer untuk bersama teman-teman dan dalam persekutuan doa untuk mengadakan Natal ya. Tapi ternyata Tuhan mempunyai kehendak dan rencananya sendiri ya, sehingga saya Natalan tahun 2020 ini keliling ke rumah-rumah ya, menyampaikan firman tentang jangan takut, dan damai sejahtera Tuhan itu harus memerintah hati dan pikiran kita. Sehingga di rumah-rumah ini saya bawa makanan, bawa kue Natal, dan juga
amplop ya saudara, memang nggak seberapa, saya bilang jangan dinilai dilihat isinya, tapi itu benih untuk memasuki tahun 2021 ya. Benih apa? Benih yang Tuhan taruh di keluarga demi keluarga, bahwa engkau tidak akan kekurangan, engkau tidak akan kelaparan, asal hatimu melekat pada Tuhan, asal engkau penuh firman dan Roh Kudus, asal engkau mengandalkan Tuhan dan punya iman akan pemeliharaannya yang sempurna. Ya, saya keliling di rumah demi rumah, dan saya percaya disitulah api kegerakan akan dimulai. Dari mana? Dari Yerusalem, rumah tangga kita, dari rumah demi rumah, saudara. Ya, ada mesbah yang naik ke tahta Tuhan, ada pujian penyembahan yang naik, ada doa, ada sharing firman keluarga demi keluarga. Disitulah api kegerakan ya akan mulai dibangkitkan. Tuhan bilang ada revival. Dari mana? Dari rumah ke rumah. Kembali seperti zaman Pentakosta, zaman rasul-rasul dahulu ya. Dari rumah ke rumah mereka mengadakan doa, pujian penyembahan, sharing firman, dan percaya di situ akan ada banyak mujizat-mujizat yang terjadi. Akan ada banyak alam supranatural yang akan Tuhan kerjakan. Saya juga pernah ada dengar satu kesaksian teman ya, bukan teman juga, besan ya, besan saya. Dia punya karunia penglihatan, dan dia melihat dalam satu waktu dia dalam doa dia melihat dalam satu rumah ya, ada seorang hamba Tuhan juga yang mengadakan kebaktian di rumah. Pada saat ini hamba Tuhan yang dia kenal ini, tahu saudara, membagikan makanan itu, nasi dicedok nggak habis-habis, nasi dicedok nggak habis-habis. Sebetulnya di depan rumah itu sudah ngantri orang-orang banyak untuk diberi makan, saudara ya. Itu seperti 2 roti dan 5 ekor ikan yang dibelah-belah, dipecah-pecah, terus menerus, tidak akan pernah kekurangan, saudara. Sampai 5.000 orang makan, bahkan sisa 12 bakul. Dan dia juga dalam penglihatan itu dia melihat bahwa nasi yang dicedok ya di dalam dandang itu ya tidak habis-habis. Sementara di depan rumah itu banyak orang yang ngantri ya, penduduk datang untuk minta makanan, minta nasi, saudara. Itu saya percaya akan terjadi ya, karena Tuhan juga sudah memberitahukan kepada nabi-nabinya, kepada hamba-hambanya, bahwa akan terjadi masa-masa ke depan kita adalah masa yang sukar, akan terjadi masa kelaparan. Ada di Wahyu juga akan terjadi masa-masa kelaparan. Oleh sebab itu ayo kita melekat, saudara, sama Tuhan, sehingga hidup kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dan saya percaya akan dimulai kegerakan Tuhan dari rumah ke rumah. Seringkali saya melakukan hal-hal yang di luar pemikiran saya ya. Seperti saya pikir, saya nanti Natal ini mau sewa tempat di puncak, satu villa ya. Mungkin 35 orang kita pergi ya kan, ngadain Natal atau sewa gedung ya. Kalau gedung kan bisa banyak orang kita undang, tapi karena COVID juga nggak bisa, saudara. Malah Tuhan bawa untuk saya pergi ke rumah-rumah dan menyalakan api kegerakan, api Natal, api kegerakan. Walaupun lilin-lilin ini kecil, tapi kalau kita gabung menjadi satu terang. Firman Tuhan mengatakan kita adalah terang, kita adalah sinar, membawa sinar kemuliaan Tuhan di tengah-tengah dunia yang semakin gelap. Jika kehidupan kita tidak bersinar, redup ya, tergilas oleh masalah hidup, maka sinar kita akan remang-remang, saudara. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, kita percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati, dan kita terus melekat sama Tuhan, saya percaya sinar kemuliaan Tuhan semakin menyala-nyala dalam hidup kita, sehingga Tuhan akan angkat kehidupan kita. Kenapa? Tuhan akan bawa, angkat, ditaruh di atas gantang, bukan di bawah kolong, saudara. Hidup kita akan Tuhan bawa naik, Tuhan, sehingga Tuhan itu memuliakan kita, menjadikan kita terang bagi banyak orang, lebih bersinar. Tuhan naikkan, kita taruh di atas gantang kehidupan kita ya. Jadi lampu atau sinar itu tidak mungkin ditaruh di bawah kolong ya, tapi Tuhan akan angkat, kita akan taruh di atas gantang ya. Kalau dulu kan ada
mungkin lampu ya taruh di atas ya, bukan di bawah saudara. Demikian juga hidup kita akan Tuhan angkat, akan Tuhan bawa naik kehidupan kita. Kalau apa? Kalau kita bersinar, kalau hidup kita membawa terang, kalau hidup kita menyala-nyala, on fire with Jesus, kalau hidup kita membawa dampak bagi orang-orang sekitar kita. Dan saya juga percaya hidup saya satu kerinduan, hidup saya untuk dipakai oleh Tuhan. Saya berkeliling sampai ada mungkin 10 keluarga ya. Saya percaya disitulah ada api kegerakan di akhir zaman. Jangan andalkan manusia, jangan andalkan pertolongan orang, tapi andalkan Tuhan yang bisa diandalkan. Seringkali kita mencari kekuatan manusia, mencari kekuatan sendiri ya, tapi kita akan terbentur dengan tembok ya. Kita akan dipermalukan. Tapi saatnya ayo kita mengandalkan Tuhan. Lebih lagi di tahun 2020 ini kita tutup dengan on fire with Jesus. Memulai setiap hari dengan Tuhan. Saya juga di penghujung tahun 2020 ini saya ambil doa puasa ya. Saya pikir Tuhan, ada enggak pesanmu untuk setiap orang-orang yang mendengar YouTube ini ya, sebanyak orang yang saya bisa men-sharekan ya. Saya percaya YouTube ini juga akan jadi sarana Tuhan untuk penginjilan, sehingga banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Tuhan, ini perebutan jiwa-jiwa di penghujung akhir zaman ya. Tuhan memberikan saya 2 mimpi penglihatan yang sangat jelas sekali, akan saya share di YouTube. Satu lagi ya, dengan judul 2 mimpi penglihatan yang Tuhan berikan di tahun 2021. Saya percaya itulah pesan Tuhan yang akan disampaikan untuk saudara semua. Bisa share lagi kepada yang lain, di share lagi, karena ini pesan Tuhan lebih akurat lagi ya saya mendapatkannya. Dan saya percaya Tuhan juga memakai setiap saudara dan setiap saya, dan yang kita mau bayar harganya, ambil doa puasa untuk lebih lagi dekat, melekat sama Tuhan dan tahu isi hati Tuhan dan apa yang akan Dia kerjakan, Dia lakukan, khususnya di dalam keluarga kita, pekerjaan, pelayanan, maupun di bangsa ini, bangsa Indonesia, bahkan mencakup nanti seluruh bumi ya. Akan terjadi masa-masa kegelapan di seluruh bumi. Puji nama Tuhan. Ini ada saya sharekan beberapa video dan foto-foto bersama teman-teman. Terima kasih, puji Tuhan. Kita berdoa saudara. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan bagi setiap saudara-saudara seiman kami yang mendengar YouTube ini maupun yang belum seiman. Saya percaya mereka saatnya dibukakan mata roh mereka untuk melihat dan terang Kristus masuk dalam hati dan pikiran mereka. Biarlah kami boleh mendapat pesan-Mu pada Natal ini, jangan takut, dan biarlah damai sejahtera Tuhan memerintah hati dan pikiran kami Tuhan, sehingga hanya dekat Allah saja kami dapat ketenangan. Terima kasih Tuhan, biarlah urapan Roh Kudus mengalir Tuhan melalui YouTube ini, dan percaya Tuhan ada satu roh, ada satu spirit daripada Roh Kudus-Mu yang menyentuh setiap hati, yang membukakan setiap selubung-selubung yang menutupi. Di dalam nama Yesus Kristus, pada saat akhir zaman ini akan terjadi pertobatan massal, akan terjadi penuaian jiwa-jiwa. Kami bersama malaikat Tuhan bersatu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.